Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kedung Maling, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Kedung Maling, dan Ibu Lili Mulyati selaku CGP Angkatan 10 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersama pada acara sosialisasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Ibu Lili Mulyati di ruangan kelas 6 ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad, yang mana kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada hari ini adalah, yang pertama adalah pembukaan yang akan dilanjutkan dengan doa. Yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Kedung Maling, yaitu Bapak Supani. Ya, acara yang ketiga yaitu tentang sosialisasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Ibu Lili Mulyati. Dan yang keempat adalah penutup. Acara selanjutnya yaitu tentang pembacaan doa yang akan kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Supani. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Lili selaku CGP Angkatan 10 dari SDN Kedung Maling, serta Bapak Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan atau berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan sosialisasi budaya positif yang akan disosialisasikan oleh teman kita yaitu Bu Lili Mulyati dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, memang sesuatu yang baik itu perlu adanya pembiasaan, ya, perlu adanya pelatihan, perlu adanya semacam sosialisasi mana yang dikatakan positif dan mana yang dikatakan negatif. Jadi mudah-mudahan budaya positif yang berada di SDN Kedung Maling ini nanti menjadi karakter dari semua warga, terutama dari anak-anak, karena tujuan utama dari melaksanakan sosialisasi budaya positif ini membentuk anak-anak yang terbiasa berkarakter Pancasila, atau dengan istilah profil pelajar Pancasila. Itu tujuan utama kita, yaitu membentuk siswa-siswi kita, membentuk anak didik kita berbudaya positif, sehingga nanti karakternya pun harus berkarakter positif. Ini dilakukan karena banyaknya pengaruh, terutama dari HP, dari gadget yang tidak terkontrol oleh orang tua maupun Bapak Ibu guru di sekolah, sehingga rencana kegiatan ini sangat
mengapresiasi, saya sangat mengapresiasi sekali. Mudah-mudahan ke depan ini menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 ini terwujud dengan warga negara yang berkarakter Pancasila. Ya, ini diawali oleh Bu Lili di SDN Kedumaling. Mudah-mudahan nanti ke depan SDN Kedumaling siswa-siswinya, Bapak Ibu gurunya juga berkarakter Pancasila. Saya kira hanya itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supani selaku Kepala Sekolah SDN Kedumaling yang telah memberikan sambutan pada acara pagi hari ini. Untuk menginjak acara selanjutnya yaitu sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Lili Nur Mulyati. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, kok tegang sekali hari ini. Padahal istilahnya kita itu hari ini tuh hanya bermain sambil belajar. Jadi suasananya mohon dirilekskan. Tidak usah terlalu tegang karena ini bukan sedang skripsi ya Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada jenengan semua. Tetapi alangkah lebih baik sebelum saya mulai diseminasi ini, saya ingin membuka acara ini dengan pantun agar kondisi kita rileks, tidak terlalu tegang. Beli bubur sumsum ke Surabaya. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang jalannya kering. Cakep. Beri minum ke rumah Pak Tusen. Cakep. Perkenalkan, saya CGB perwakilan dari SDN Kedumaling, yang paling manis dan paling keren. Pada hari ini saya terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan dan waktu untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Apa itu diseminasi budaya positif? Mungkin jenengan baru pertama kali ini mendengarkan istilah ini ya Bapak Ibu. Jujur saya pun sama. Saya juga baru kali ini saat mengikuti pendidikan guru penggerak ini sampai di modul 1.4 ini baru mendengar istilah diseminasi budaya positif. Welcome to my channel. Selamat datang di channel saya. Saya perwakilan dari SDN Kedumaling pada pendidikan guru penggerak angkatan ke-10 yang ditempatkan di kelas 132B. Jadi dari Kabupaten Mojokerto ini banyak sekali ya untuk CDP yang angkatan 10 ini. Salah satunya adalah saya yang mewakili SDN Kedumaling dan mewakili Kecamatan Sukor. Diseminasi budaya positif. Diseminasi ini istilah baru dalam hal pendidikan ya Bapak Ibu. Sebenarnya sudah lama sekali istilah ini keluar. Cuma baru pertama kali saya dengar sejak saya mengikuti pendidikan
pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Nah, awalnya saya bertanya-tanya, apa itu diseminasi Bu? Ternyata diseminasi itu istilah lain dari sosialisasi. Nah, jadi sosialisasi. Sebelumnya saya mau perkenalkan backingan saya di belakang ya, yang orang-orang yang selalu memotivasi saya untuk terus belajar dan maju. Alhamdulillah sekali saya diberi fasilitator yang super pinter, cerdas, orang yang ganteng, masih muda, keren pula. Beliau adalah Bapak Ferdian Syahkarmanin. Beliau berasal dari Banyuwangi, di mana beliau istilahnya menaungi 2 kelas, yaitu kelas 132A dan 132B dari Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Nah, beliau seorang guru SMKN dan mengajar di sebuah lembaga dengan mengambil jurusan bahasa daerah. Kemudian pengajar praktik saya tidak asing lagi mungkin bagi panjenengan semua. Beliau adalah Bu Fitriah Budiarti, kepala sekolah dari SDN Belangkal ya, dekat dengan sekolah kita. Beliau adalah lulusan dari CGP Angkatan 5. Kemudian di tahun kemarin beliau mendaftarkan pengajar praktik dan lulus. Alhamdulillah sekali di angkatan 10 CGP ini beliau menjadi pengajar praktik saya. Mohon semuanya berdiri. Kenapa? Karena setiap acara, bukan acara ya Bapak Ibu, setiap dalam pendidikan guru penggerak ini dari modul 1 sampai 4, baik itu di ruang kolaborasi, di ruang presentasi, di kelas kami itu selalu membiasakan untuk melakukan ice breaking time. Jadi diawali dengan ice breaking. Untuk apa? Pertama-tama untuk merefreshkan pikiran, kedua untuk merilekskan perasaan dan kondisi tubuh. Mohon semua Bapak Ibu berdiri, keluar dari bangkunya atau tetap di bangkunya masing-masing untuk mengikuti kegiatan ice breaking time ini. Bapak Tek, monggo. Sedikit banyak olahraga ya, supaya kita sehat. Kemudian hanya diceramahi saja tanpa adanya
budaya positif. Istilah diseminasi ini berasal dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana berarti sebuah kegiatan penyebarluasan ide, gagasan, dan sebagainya. Berikut dengan strategi dan tugas-tugasnya. Jadi kalau jenengan semua sebelumnya sudah mendengar tentang istilah sosialisasi ya, yaitu nama lain dari diseminasi. Cuma kalau sosialisasi kemudian kayak sejenis rapat, diklat, webinar sudah tidak asing bagi telinga kita. Tapi sekarang muncullah istilah baru, yaitu diseminasi. Sedangkan untuk budaya positif ini pertama kali kita dengar itu saat tahun lalu. Saat awal-awal digalakannya PMM. Jadi saat awal digalakannya PMM. Saya pun sebenarnya untuk budaya positif ini alhamdulillah karena sudah mengerjakan PMM yang mulai 2023 lalu sedikit banyak sudah ada bekal. Ibaratnya kalau mau berperang itu saya sudah punya amunisi dan sudah punya senjata. Apa yang harus saya lakukan ini ya untuk menyerap materi budaya positif yang ada di pendidikan guru penggerak ini. Budaya positif secara garis besar adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Yang namanya budaya positif itu adalah sebuah perilaku yang positif, yang baik, yang lebih menuju ke arah kebaikan, membawa perubahannya juga ke arah positif, bukan ke arah yang buruk atau arah negatif. Apa macam-macamnya? Nanti kita akan pelajari lagi pada materi kita yang lebih lanjut. Nah, sedangkan diseminasi budaya positif secara harfiahnya berarti adalah kegiatan penyebarluasan ide, gagasan, dan sebagainya mengenai perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi setiap nilai-nilai kebajikan, kebaikan yang universal seperti disiplin, kemudian tepat waktu, sopan santun, religius, berkarakter, berbudaya, dan lain sebagainya itu merupakan contoh dari budaya positif yang harus tetap dikembangkan di sekolah, khususnya di lembaga di lembaga pendidikan ini. Supaya apa? Supaya nanti kegiatan ini bisa kita sebarluaskan, baik antar kelas, kemudian antar anggota atau aspek-aspek di lingkup di dalam sekolah, bahkan kalau bisa sampai dibawa ke rumah dan benar-benar diterapkan oleh peserta didik kita dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari dia mendapat sebuah materi tentang budaya positif sampai nanti bekal dia untuk hidup berkelanjutan di masyarakat kelak. Sekarang saya mohon Bu Dari dengan Pak T untuk duduk bersama Bapak Kepala Sekolah dengan Bu Yud untuk duduk berdua. Saya ingin mengajak penjenengan untuk bermain teori kontrol menggunakan teori permainan cobalah buka. Monggo Pak, penjenengan bisa spinara di berdua dengan Bu Yud. Karena apa? Karena permainan ini harus dilaksanakan oleh 2 orang ya. Untuk ini tidak perlu membagikan stiker dulu Bu Yud, karena ini permainan hanya duduk dan merasakan. Nah, teori kontrol melalui permainan cobalah buka ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana konsentrasi jenengan. Saya sendiri sebagai seorang pendidik, apabila kita nanti bisa mengimbaskan atau mengimplementasikan budaya positif kita pada peserta didik khususnya di lembaga kita SDN Gading Malem. Permainannya adalah Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, contoh ya, Bu Sadia adalah A, Pak Sepri adalah B. Tugas Bu Sadia adalah mengepalkan salah satu tangan. Saya mohon nanti yang sebelah kanan mengepalkan salah satu tangan yang sebelah kanan, yang sebelah kiri tidak dulu. Setelah itu bayangkan Bu Iyut, Bu Sadia, dan Bu Dari, bayangkanlah bahwa di genggaman kepala tangan Anda itu Anda menyimpan benda yang sangat penting.
duwe wakeh, oke, masuk, atau perhiasan, atau emas, atau minta berlian apapun ya. Bayangkan bahwa tangan kanan Anda mengepal sebuah benda yang paling penting yang sangat berharga. Sedangkan sebelah Anda yaitu B, saya langsung sebut saja Pak Sepri, Pak Tegan, Pak Parmin itu ingin merebut benda yang jenengan pertahankan tadi, ya, dengan segala cara. Nah, tugasnya B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan tim A. Boleh dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bisa dan bersedia membuka kepalan Anda. Kira-kira bersedia nggak memberi uang tadi? Nah, coba dipraktekkan sekarang. Setelah melakukan itu, penjenengan yang B gantian membayangkan seperti tadi juga. Nah, sekarang bayangkan 30 detik saja yang B juga seperti itu, memegang sebuah benda yang sangat berharga. Kemudian rival sebelah Anda mencoba untuk membuka benda itu sekeras mungkin. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Pertanyaan pertama, saya langsung akan keliling ya. Kira-kira apakah Anda, tim A, akan membuka kepalan tangan Anda? Sebagai tim A, kira-kira Bundari akankah membuka kepalan tangan Bundari dan atau tidak membuka? Dan sebutkan alasannya, monggo ke depan. Terima kasih Bulia. Silakan. Saya akan membuka kepala saya apabila Pak Tek memintanya dengan baik. Alasannya? Karena Pak Tek sudah meminta ke saya dengan baik sehingga saya akan membukanya. Tapi kalau Pak Tek memintanya dengan cara yang tidak baik, saya tidak akan membukanya. Terima kasih. Terima kasih Bundari atas jawaban Bundari. Mohon sekarang saya minta Pak Sepri untuk memberikan tanggapan terlebih dahulu. Kira-kira penjenengan kalau bersedia di sebelah Anda meminta dengan berbagai cara untuk membuka kepala Anda, kira-kira jenengan akan memberikan, membuka atau tetap mempertahankan barang yang berharga yang ada di kepala Anda tadi? Monggo dijawab Pak Sepri beserta alasannya. Oke, terima kasih Bu ya. Seperti halnya Bu dari tadi, jadi hampir sama persis. Kalau orang tersebut meminta dengan cara yang baik dan sopan, mungkin saya akan memberikan sedikit barang berharga yang ada di tangan saya itu tadi. Oke, sekian. Meskipun itu jenengan tidak akan memiliki barang itu lagi, apakah tetap jenengan berikan atau tidak? Jadi intinya saya berbagi, bukan juga memberikan sepenuhnya. Jadi kalau berharga tadi saya bagikan ke teman saya yang meminta dengan cara yang baik. Terima kasih Pak Sepri atas jawabannya. Berarti jawabannya Pak Sepri ini tidak jauh berbeda dengan Bundari tadi ya. Jadi kalau Bundari tadi saya garis bawahi kesimpulannya adalah tetap memberikan karena Pak Tek meminta dengan baik-baik. Sedangkan Pak Sepri tadi juga istilahnya jawabannya lebih lebih bervariasi lagi, akan dibagi, dikasih secuil atau sedikit join istilahnya. Sekarang saya minta jawaban dari tim C ya, dari Bu Yud. Kira-kira Bu Yud punya perhiasan ini berlian 50M. Sekarang sebelahnya Bu Yud itu memaksa Bu Yud untuk memberikan seluruh benda tersebut kepada kepada rivalnya. Kira-kira Bu Yud akan tetap mempertahankan mati-matian apa dengan rela ikhlas memberikan semua tadi? Monggo dijawab Bu Yud, versinya Bu Yud dengan jawaban jenengan sendiri. Terima kasih kepada Bu Lia atas kesempatan yang diberikan kepada saya tentang harta yang berharga yang telah saya genggam ini. Saya tidak akan memberikan kepada siapapun. Saya tetap berpegang teguh akan menggenggam apa yang menjadi benda
benda berharga ini, karena ini bisa jadi menjadi harga diri saya, dan saya tidak akan memberikannya kepada siapapun meskipun itu nyawa saya taruhannya. Biarpun saya dengan kekerasan atau apapun, diancam dengan kekerasan atau apapun, saya tetap mempertahankannya. Demikian Bu Lia. Terima kasih Bu Yun atas jawabannya. Jujur ya, saya senang sekali dengan jawaban Bu Yun dikarenakan apa? Jawabannya paling berbeda sendiri dengan Pak Sepri dan Bu Dari. Bahkan saya sendiri pun, misalkan kalau ditanya apakah saya tetap mempertahankan atau memberi, sebagai saya pribadi, saya akan tetap mempertahankan pula apapun yang akan terjadi. Betul? Iya. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang apa makna dari permainan teori kontrol tadi? Nah, nanti bisa kita bahas, karena setiap permainan itu pasti ada yang amanat atau pelajaran yang bisa kita dapat ya Bapak Ibu. Yang pertama, pertanyaan tadi, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Dijawabkan benar iya, alasannya karena diminta dengan baik-baik. Yang Pak Sepri yang kedua, sama-sama iya, karena itu tadi ibaratnya memberi, meminta dengan baik, akhirnya diberilah meskipun itu hanya sebagian saja. Sedangkan yang ketiga, di sini Bu Iyut tetap mempertahankan meskipun sampai di darah penghabisan ya tadi jawabannya. Puitis itu, jadi tetap mempertahankan benda yang paling berharga tadi dalam genggaman tangannya, meskipun dipaksa bahkan diancam oleh rivalnya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau untuk menutup kepala tangan? Kira-kira yang punya kontrol yang bisa membuka, menutup dan menutup kepala tangan kita itu siapa? Kita sendiri atau orang lain? Pertanyaan saya Bapak Ibu. Kita sendiri, betul. Jadi dari tanggapan reflektif tadi, saya bisa merefleksikan atau menyimpulkan bahwa kemungkinan jawaban kita itu berbeda-beda, karena kita memang orang, istilahnya namanya manusia ya, dalam satu tubuh itu terdapat beberapa macam pikiran, apalagi beda tubuh. Pertanyaan pertama tadi dan kedua bervariasi. Di antaranya ada yang bersedia membuka dan ada yang tetap mempertahankan menutup kepala tangannya. Untuk pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Jujur ya Bapak Ibu, yang memegang kontrol untuk bisa menutup dan membuka kepala tangan kita masing-masing itu adalah tentu kita sendiri. Nah, di sini ini mulai permainan ini kami selaku YGB Angkatan 10 ini istilahnya belajar untuk bisa mengontrol diri kita sendiri. Kitalah yang punya andil paling besar dalam keputusan, dalam mengambil keputusan, dalam mengontrol apapun itu. Jadi sebenarnya kekuatan terbesar kita itu bukan dari siapapun Bapak Ibu, tapi dari diri kita sendiri. Jadi sebenarnya orang lain yang mempengaruhi kita, apapun itu, bahkan mengancam, mengintimidasi, menggelitik, membujuk, merayu, bahkan mengiming-imingi sebuah uang. Kalau misalkan kita sendiri punya kontrol terhadap diri kita sendiri, mempertahankan, ya akan tetap pada pilihan kita yang pertama. Jadi keputusannya adalah bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita tadi. Budaya positif itu sebuah sebuah kebiasaan yang harus diterapkan dimanapun. Di mana budaya positif itu salah satu caranya adalah dengan menerapkan yang namanya disiplin positif. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan, teratur, kepatuhan terhadap sebuah struktur atau peraturan. Di sini kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal untuk pendidikan era Gen Z ini, yang namanya kata-kata apalagi hukuman itu sudah tidak boleh lagi diberlakukan dalam suatu lembaga apapun. Sudah ada istilah lain yang lebih yang lebih baik atau yang lebih elegan yang bisa digunakan dalam sebuah lembaga
tidak boleh lagi kita berlakukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau memecahkan sebuah kendala yang ada di kegiatan belajar mengajar kita. Nah, disiplin juga sering berbeda ya, karena belajar tentang disiplin positif ini tidak harus dengan memberi hukuman. Karena apa? Karena hukuman itu sebenarnya bukan untuk memberikan anak-anak efek jerah, tidak, tetapi mereka malah bisa membunuh mental mereka, membuat mereka trauma, bahkan mereka itu bisa sakit hati yang akan mereka bawa trauma itu sampai besar, sehingga timbullah rasa benci terhadap gurunya, benci terhadap diri sendiri, bahkan minat, bakat ataupun kemampuan untuk belajar dia juga bahkan bisa menurun. Untuk saat ini sistem pendidikan itu sudah tidak boleh memberikan lagi hukuman ya Bapak Ibu. Ada lagi istilah baru, nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam modul 1.1 tentang filosofi pembelajaran pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara itu disebutkan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, kebebasan dalam konteks pendidikan kita saat ini, apalagi di era kita yang sudah sangat maju sekali ini ya Bapak Ibu, di era digital ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Sedangkan untuk menciptakan disiplin yang kuat pada peserta didik tidak dimulai hanya dari satu orang peserta didik itu, tetapi harus kita mulai dari diri kita sendiri sebagai seorang pendidik. Kita bisa dengan seenaknya menyuruh kamu kalau nggak melakukan dapat konsekuensinya, kalau melanggar apa itu resikonya, tetapi kita sendiri tidak mengintrospeksi diri kita sendiri. Itu salah, berarti kita tidak memberlakukan kemerdekaan dalam pendidikan. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri, di mana yang memiliki motivasi internal. Jadi untuk memulai disiplin diri ataupun yang bisa kita imbaskan kepada orang lain, itu kita harus membiasakan disiplin pada diri sendiri. Diri sendiri kita motivasi untuk lebih disiplin. Setelah itu jadilah sebuah sebuah icon atau sebuah habit. Habit itu sebuah kebiasaan baik yang akan timbul setiap harinya, dan hal ini juga akan menjadi suri tauladan atau contoh. Yang namanya anak itu, kalau kita misalkan hanya menyuruh apalagi mengancam, mereka itu melakukan Bapak Ibu, tetapi kita tidak tahu apa yang dia rasakan. Apakah dia tertekan, apakah melakukan dengan terpaksa, atau benar-benar ikhlas. Tapi kalau apabila sebuah disiplin itu berasal dari internal diri sendiri, dari mereka sendiri, itu mereka akan tetap terapkan hal ini sampai ke jenjang selanjutnya. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal yang berasal dari luar, ya. Bisa dengan rekan sejawat atau atasan kita, atau kita dengan mencari referensi belajar via media sosial, via YouTube ataupun yang lainnya. Yang penting apapun bisa kita lakukan untuk menciptakan sebuah habit budaya positif yang ada di sebuah lembaga ini. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang disiplin positif, di modul 1.4 ini ada yang namanya nilai-nilai kebajikan yang universal Bapak Ibu. Kenapa kok sifatnya universal? Universal itu bahasa Inggris, di mana yang artinya adalah menyeluruh ya. Sebuah disiplin itu bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri kita sendiri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Di mana tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai kebajikan yang harus ada pada diri sendiri, yang nantinya akan kita implementasikan atau kita imbaskan pada peserta didik kita. Pertama-tama kemarin itu saat saya mendapatkan pembelajaran di ruang kolaborasi itu, poin pertama itu karakter anak yang dibangun di sebuah lembaga itu harus berdasarkan
hanya 6 karakter yang ada di profil pelajar Pancasila ini yang dimiliki oleh peserta didik kita, yang jenengan harapkan agar anak peserta didik kita itu memiliki 6 ini. Apakah cukup 6 ini? Apakah masih ada nilai-nilai kebajikan yang lain menurut jenengan gimana? Apakah ada nilai tambahan? Nyun sewu ya, saya langsung minta tolong ke Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah, sesuai dengan kemarin visi prakarsa perubahan di sekolah, apakah menurut jenengan visi yang ada di sekolah kita itu yang menuju pada karakter anak-anak itu, apakah hanya cukup 6 pilar ini saja yang ada di profil pelajar Pancasila? Apakah menurut jenengan ada lagi tambahan karakter atau sifat kebajikan bagi peserta didik yang misalkan selain ini kira-kira monggo disebutkan, apalagi menurut jenengan yang perlu ditambahkan? Terima kasih. Ini sebetulnya sudah cukup, namun di dalam penerapannya ini perlu adanya penjabaran. Yang dimaksud dengan beriman itu bagaimana? Disitulah pelaksanaan-pelaksanaannya yang perlu ditambah. Dan istilahnya beriman itu kan bersifat universal pula, sehingga maka perlu ada penjabaran sesuai dengan budaya di tempat itu. Kemudian mandiri pun juga sudah dijalankan, ini sudah banyak. Ini memang sudah ringkasan, ya itu saja. Saya kira hanya itu aja namanya sebagai profil dasar dari anak-anak kita ini, ada sebagai profil dasar. Itu pun juga kalau dilaksanakan dengan baik itu sudah mendekati sempurna. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Jadi cukup itu saja. Tapi penjagaannya diperbanyak, tidak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih Pak Parmi sudah memberikan tadi istilahnya nilai-nilai kebajikan yang ada pada peserta didik khususnya di lembaga kita SDN Kedung Maleng yang mewakili profil pelajar Pancasila 6 ini sudah lebih dari cukup. Sekarang saya mohon referensi dari Pak Tek. Kira-kira Pak Tek sebagai pendidik di SDN Kedung Maleng ini, apakah anak-anak itu cukup memiliki 6 sifat atau karakter ini peserta didik kita? Apakah menurut jenengan ada lagi tambahan menurut jenengan? Dan ini mohon disebutkan sifat atau karakter apa yang harus ada pada peserta didik di SDN Kedung Maleng kita untuk selanjutnya. Kalau dilihat masalah profil pelajar Pancasila, ini saya kira cukup, karena cukup itu sudah melebihi dari standar ini. Nah, gimana dengan pelaksanaannya itu? Yang penting pelaksanaannya, bukan karena kuantitasnya yang jumlahnya 6 atau jumlahnya 10. Karena untuk siswa, untuk pendidik, ya ini nggak cukup kalau kita hanya mengejar kuantitas. Yang penting itu kualitasnya, itu yang sangat dibutuhkan baik pendidik maupun yang dididik. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Tek. Sedikit saya tadi menggarisbawahi bahwa Pak Tek itu lebih istilahnya lebih menjunjung tinggi adanya kualitas, bukan hanya kuantitas, bukan hanya kalimat atau kata-kata yang diinginkan, tetapi benar-benar bukti nyata. Jadi tidak hanya harus beriman, harus religius, harus mandiri, benar kritis sampai kreatif, tetapi tidak ada kualitas sama sekali dari pendidik atau peserta didik di lembaga kita. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan yang tadi disebutkan sama Pak Tek itu, jadi apa ya? Menitik beratkan pada kualitasnya ya Pak Tek ya. Istilahnya di sini pun saya selaku pendidik plus sebagai CGP juga seperti itu ya Bapak Ibu. Hampir setiap hari juga itu selalu melaksanakan refleksi, kira-kira apa yang harus saya tambah lagi, itu kualitas apa ya yang saya tambah. Sampai lama-lama kadang itu saya itu nyusul, jujur saya, Buyut, Bu Sadia, sampai apa ya bisa dibilang muntah-muntah
kami semua. Untuk nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya banyak ya Bapak Ibu, universal sekali yang harus dimiliki oleh seorang pendidik ataupun peserta didik. Di situ kalau misalkan tidak ada manusia yang sempurna, bahkan saya pun sebagai pendidik tidak mungkin memiliki semua sifat karakter nilai kebajikan yang ada di depan ini. Ini nilai-nilai kebajikan yang ada di modul 1.4 yang diharapkan ada pada siswa dan pendidik. Ada yang toleransi, hormat, integritas, mandiri, itu sampai komitmen, ya, kreatif, harga diri, rendah hati, dan sebagainya. Sekarang sedikit banyak saya singgung tadi bahwa dalam penerapan disiplin positif itu tidak hanya memberikan peraturan dan hukuman saja. Ada 3 hal yang penting ya yang kita pelajari juga dalam budaya positif ini. Yang pertama adalah keterkaitan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana hukuman suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan sebelumnya, berfokus pada sanksi negatif yang dapat menyakiti murid, bahkan dapat membuatnya trauma atau cedera. Contohnya hukuman fisik. Jadi hukuman itu sebenarnya sudah tidak boleh lagi dilaksanakan ya Bapak Ibu. Saya mendapatkan mandat dan titipan dari BPGP bahwa pelaksanaan hukuman di lembaga itu sudah tidak boleh lagi diberlakukan lagi, apalagi yang istilahnya berbentuk hukuman fisik, karena itu sangat-sangat mengganggu mental anak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita tinggal melaksanakan 2 ini, yaitu konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi mungkin jenengan sudah tidak asing lagi ya mendengar istilah konsekuensi itu. Di mana konsekuensi itu adalah pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang atas pelanggaran dari aturan yang telah disepakati bersama. Jadi ada kesepakatan bersama, ada istilahnya deal or no deal-nya antara beberapa pihak. Contohnya, jika siswa tidak mengerjakan tugas, maka ia akan berdiri di depan kelas. Atau jika siswa tidak mengerjakan tugas, maka dia akan menulis kalimat "saya akan mengerjakan tugas lagi" di buku tulis. Dan yang ketiga, ini yang baru saya dengar itu mulai tahun lalu saat saya mengerjakan PMN pada materi atau modul di budaya positif, yaitu restitusi. Ini namanya jujur saja ya, sebelumnya saya belum tahu restitusi itu apa sih. Ternyata restitusi itu adalah metode penyelesaian masalah yang paling baik untuk menyelesaikan segala permasalahan KBN yang ada di sebuah sekolah atau lembaga. Kenapa? Karena budaya positif itu salah satunya adalah untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan. Jadi restitusi ini sebuah metode pendisiplinan terbaik dalam budaya positif, di mana untuk memperbaiki kerugian, kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan seseorang. Jadi seseorang yang melakukan kesalahan, khususnya peserta didik itu nanti akan memperbaiki kesalahan tersebut. Karena sebuah kesalahan itu tidak hanya diselesaikan dengan kata maaf, nggak cukup Bapak Ibu, harus ada yang namanya tanggung jawab, harus ada yang namanya perbaikan dan janji untuk tidak melakukan hal itu lagi. Nah, hal ini itu bisa berdampak 2. Yang pertama adalah positif untuk kita sebagai pendidik. Kenapa? Karena ada tanggung jawab dari siswa yang telah melakukan kesalahan. Dan untuk peserta didik yang melakukan kesalahan itu akan imbasnya itu akan menjadikan mereka karakternya lebih baik lagi, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya lebih baik tanpa ada sebuah penyesalan. Contohnya restitusi adalah meminta siswa memperbaiki atau mengganti barang teman yang tidak sengaja dirusak atau dijatuhkan. Lanjut di keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sudah saya laksanakan sejak tahun lalu ya Bapak Ibu, saat saya melakukan aksi nyata dalam menyelesaikan PMM, yaitu budaya positif itu, di mana keyakinan kelas ini merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan membangun lingkungan positif yang ada di kelas dan di sekolah. Nah, proses cara pembuatan budaya positif atau keyakinan kelas itu, saya dulu itu melakukan sosialisasi juga, vision and
show, jadi DNA sama anak-anak, tanya jawab tentang keyakinan kelas 5B. Karena saya sekarang mengajar di kelas 5B, awal waktu itu masuk kami membuat sebuah komitmen atau sebuah kesepakatan. Maunya kalian itu kelas 5B nanti gimana ke depannya? Dari lingkungan sekolahnya, dari tata bicaranya, dari sistem KPM-nya, maunya gimana? Itu semuanya saya minta pendapatnya, mereka menulis di sebuah kertas lalu menempelkan. Setelah itu saya ambil kesimpulan atau garis besar dan kami tempel menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas 5B waktu itu ada yang bertanggung jawab melaksanakan piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran, sopan santun, menghormati guru, tolong menolong dan hidup rukun dengan teman. Jujur ya Bapak Ibu, saya sebagai wali kelas 5B awal-awalnya itu sangat-sangat istilahnya kaget, karena dari sebelumnya kelas yang saya pegang itu anaknya alhamdulillah mayoritas anaknya tenang-tenang. Nah, kelas 5B ini yang namanya super-super, istilahnya namanya super-super. Jadi yang paling penting saya terapkan adalah tentang kerukunannya, karena mereka setiap hari itu sistemnya dulu di kelas 4 itu bertengkar sampai menyebabkan bapak kepala sekolah itu setiap minggu memanggil wali murid untuk diajak sosialisasi. Alhamdulillah setahun ini sudah tidak ada lagi pemanggilan wali murid, dan kekompakan anak-anak, kerukunan, bahkan yang namanya kemampuan anak baik di bidang akademik dan non-akademik di kelas saya, alhamdulillah sangat-sangat meningkat secara signifikan. Nah, ini contoh umpan balik yang dulu saya saat melakukan keyakinan kelas tahun lalu ya Bapak Ibu, ini saya kutip sedikit. Mau diperhatikan ya, itu karena kayak kemarin waktu tahun lalu keyakinan kelas dan kesepakatan kelasnya tidak saya video, hanya berupa dokumentasi. Akhirnya saya kemarin itu meminta rekan sejawat untuk merekam kegiatan kami saat melakukan sosialisasi tanya jawab bersama siswa. Jadi anak-anak itu saya minta votingnya. Dari sejak dini sudah saya ajak untuk berdemokrasi secara baik, musyawarah dengan cara voting. Mereka menempelkan hasil voting jawaban mereka di papan tulis untuk kita baca bersama dan kita ambil garis besarnya atau kesimpulannya. Dengan hal ini kita juga bisa bermain, menyenangkan hati anak-anak, dan anak-anak juga bisa mengeluarkan pendapatnya apapun yang mereka inginkan di depan kelas dan di depan teman-temannya. Imbasnya apa? Jujur Bapak Ibu, anak-anak kelas 5B sekarang semakin semangat sekali. Di mana dulu itu ada beberapa anak yang tidak pernah masuk sama sekali. Sekarang anaknya malah kebalikannya, tidak pernah masuk. Setiap hari selalu masuk dan masuk. Kenapa? Karena mereka sangat menunggu-nunggu. Permainan apa lagi ya yang akan diajarkan dulu ya? Speaking apa lagi ya? Jadi jujur, saat kemarin saya lokakarya pertama, saya ditanya motivasi apa sih itu sebenarnya jenengan itu untuk melakukan CGP. Saya menjawab motivasi saya adalah dipaksa sama bapak kepala sekolah. Jadi dipaksa sama bapak kepala sekolah, meskipun jujur pemaksaan ini berimbas positif. Kemudian yang kedua, apa yang jenengan inginkan sebagai seorang guru ini? Jabatan apa? Saya waktu itu langsung menjawab, bagi saya guru yang paling baik jabatannya itu bukan menjadi bukan menjadi pengawas, bukan menjadi kepala dinas, tetapi menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswanya. Jadi yang selalu dirindukan kedatangannya oleh siswanya, itulah guru yang terbaik menurut saya. Oke, sekarang ice breaking time lagi. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu dalam modul ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang, cinta dan diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Mohon dibagikan ke buyut, ke Bapak Ibu guru kertasnya. Saya ingin melakukan Q&A ya Bapak Ibu tentang dunia berkualitas, di mana pengalaman Bapak Ibu selama ini menjadi seorang pendidik di lembaga ini. Sebentar saya ambilkan buku.
Yang pertama langsung ditulis nomor 1, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Langsung dijawab dalam satu kertas ya Bapak Ibu. Nomor 1 jawabannya apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? Dalam satu kertas. Jawabannya simpel saja. 1, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Boleh orang tua, boleh anak, boleh istri, boleh suami, boleh kekasih hati. Bebas ya. Yang nomor 2, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Jenengan sebagai seorang manusia, kira-kira nilai yang paling nomor 1 yang harus Anda punya itu apa? Nilai apa? Entah itu mandiri, tanggung jawab, religius, bergotong royong, 1 saja. Yang paling penting dalam hidup Anda. Ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, nah, karakter apa yang ingin Anda punyai pada diri Anda, yang jujur sampai saat ini belum Anda punya. Yang pertama tadi, siapa ya orang yang terpenting. Yang kedua, nilai yang apa yang paling penting menurut Anda untuk menyongsong kehidupan ini. Dan yang ketiga, karakter apa yang sampai saat ini belum jenengan punyai tapi jenengan paling ingin ada. Contohnya, mohon maaf ya, jujur kalau saya sendiri itu sifat yang paling saya berpunya sampai sekarang itu sabar. Saya itu bisa dibilang tekun, tapi namanya manusia biasa Bapak Ibu. Saya kalau masalah sabar, ya kadang-kadang ya bisa juga setipis tisu kesabaran saya. Yang keempat, guru seperti apakah yang paling ideal menurut Anda? Seperti apakah? Yang cerdas, yang tinggi, yang langsing, atau yang menguasai murid, atau yang lulusannya S3? Monggo dijawab. 1 kata atau 1 kalimat. Dan yang kelima, terakhir, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda yang jenengan merasa paling terendah. Boleh di titik terendah, boleh di titik paling tinggi. Jujur ya Bapak Ibu, titik terendah saya itu adalah saat saya ditinggal oleh bapak saya. Itu, jadi ya kan, kalau bahas masalah orang tua, yang namanya air mata itu kan nggak bisa dibendung Bapak Ibu. Itu yang titik terendah apa, titik tertinggi apa sampai saat ini. Kalau saya, alhamdulillah, titik terendah itu tadi saat saya ditinggal sama istilahnya pacar saya yang pertama. Yang titik tertinggi saya itu adalah saya bisa membahagiakan orang tua saya, karena saya mengabulkan salah satu permintaan beliau dan alhamdulillah dikabulkan sama Allah juga. Itu yang merasa saya titik tertinggi saya waktu itu, karena saya merasa itu pun saya masih kurang sebenarnya, masih kurang terus. Tetapi bagaimana yang namanya ingin membahagiakan orang tua, tetapi orang tua saya salah satu sudah di samping Allah, jadi istilahnya nyawa saya kayak sebagian itu hilang. Meskipun awal-awal itu jujur saya tidak kuat, tapi mau nggak mau saya harus tetap bangkit, karena sebelum beliau berpulang, beliau selalu berpesan kepada saya bahwa saya harus menjadi wanita yang bisa berdiri di kaki saya sendiri tanpa bantuan siapapun. Dan itu dari dulu selalu diingat-ingatkan. Sudah bisa dikumpulkan. Terima kasih. Saya bisa membacanya. Mohon maaf ya, untuk diseminasi saya ini, tidak apa-apa. Diseminasi saya ini memang ngapunten Bapak Ibu, memang saya kemarin dititipi sama fasilitator saya, khususnya PP saya pula, untuk membuat aksi nyata yang sekreatif mungkin Bu. Jangan mau sama dengan yang lain. Yang lain nggak ada ice breakingnya, saya mau ada Pak. Jadi memang saya diminta sekreatif mungkin. Saya lihat untuk jawaban 1, alhamdulillah hampir sama ya jawabannya, orang tua semuanya. Untuk yang kedua,
religius, sabar, jujur, mandiri. Untuk yang ketiga itu ternyata karakter yang penjenengan belum punya sampai sekarang itu adalah menjadi guru yang menyenangkan. Menyenangkan lagi, ini menyenangkannya itu kok tanda tanya menurut saya, menyenangkan bagi siapa? Bagi diri sendiri, bagi siswa atau bagi orang lain ya? Tidak ada keterangannya. Ada satu lagi jawaban yang bisa ingat sosum tulodo, ini sudah kami bahas pada modul 1 ya, tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang paling diidolakan murid, menyenangkan dalam mengajar. Sekarang yang kelima, saat ibu sakit, jadi hampir semuanya selalu kemudian titik terendahnya itu belum diangkat sebagai PNS. Kemudian ingin melihat orang di sekitar bagian titik tertingginya, jauh dari anak dan istri. Curhatan di Bapak ini. Lanjut ya Bapak Ibu pada materi selanjutnya. Untuk materi yang selanjutnya adalah materi yang terakhir tentang 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi ini jadi dalam menyelesaikan sebuah masalah menggunakan jalan restitusi, anak-anak kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol. Di mana posisi kontrol kita itu nanti mohon dilihat sebentar. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menerima denda.
Maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diucapkan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pengajar mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren.
bagaimana nih Aren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Aren meyakini prinsip saling pengawalan tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Aren bersedia untuk masalah ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau kami perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Nana lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Aren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Aren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Aren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Aren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Aren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Aren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kami boleh kembali ke kerja. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memiliki dan memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu memberikan diri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adanya 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Terima kasih. Itu tadi adalah kelima posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di lembaga ya, oleh peserta didik kita. Di mana kelima posisi kontrol tadi yang mulai pertama adalah sebagai penghukum. Itu yang seharusnya sudah tidak diadakan Bapak Ibu. Kemarin waktu kita rapat sudah diterangkan sama Bapak Kepala Sekolah bahwa kita sebagai seorang pendidik itu sudah hilangkan kata-kata yang kotor, menghina, melecehkan siswa, apalagi menggunakan kata-kata yang seharusnya tidak keluar dari seorang pendidik ya. Jadi masih banyak cara istilahnya membuat anak jerak atau menyelesaikan konflik siswa itu tanpa dengan kata-kata yang menyakitkan, yang tidak seharusnya keluar dari mulut seorang pendidik. Yang kedua tadi adalah sebagai pemantau. Yang ketiga teman. Kemudian yang keempat monitor, dan yang terakhir adalah seorang manajer. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang paling ideal dalam menyelesaikan sebuah restitusi atau permasalahan anak itu menggunakan cara yang mana? Saya mau jawabannya Bu Sadia. Kontrol yang mana? Kalau menurut saya yang manajer Bu Lia. Yang manajer. Ya. Alasannya kenapa Bu Sadia? Karena manajer itu yang apa ya? Menggunakan kata-kata yang menggunakan kata-kata yang tidak begitu kasar, sama yang cocok sama siswa kita, seperti itu. Iya. Terima kasih. Bu Dari mau menambah sedikit tentang posisi kontrol? Sudah? Sedikit banyak tadi dan Bu Sadia adalah yang nomor 5 tentang manajer. Begini ya Bapak Ibu, kami kemarin itu dalam kolaborasi di modul 4 itu mengangkat sebuah permasalahan di mana sebagai posisi kontrol apa yang paling baik untuk atau ideal itu adalah yang pertama bagi kami waktu itu satu kelompok adalah memang sebagai manajer. Dikarenakan apa? Karena dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer itu kita tidak hanya memberikan efek jerah, tetapi dia juga harus bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Kenapa? Karena supaya kesalahan dia tidak diulang lagi pada waktu selanjutnya.
selanjutnya. Nah, dalam menyelesaikan sebuah masalah ada yang namanya restitusi. Ya, restitusi itu ada 3 tanggapan atau 3 langkah ya. Dimana yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Setelah itu menanyakan keyakinan, menanyakan anak tersebut kenapa kok bisa membuat kesalahan. Yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Kenapa? Karena validasi tindakan yang salah itu kita bertanya sama niku lapo. Salahnya apa coba? Dilihat dulu keyakinan kelasnya apa, dilanggar apa tidak. Kalau sudah dikonfirmasi ke anak, setelah itu menanyakan keyakinan. Sekarang keyakinan kamu apa? Yang kamu yakini yang benar itu apa? Setelah itu kita menstabilkan identitas. Dengan apa? Dengan menunjukkan anak apa yang harus dia lakukan, solusi dan motivasi untuk menuju ke sebuah perubahan. Ini ya, kalimat yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kita bisa menyelesaikan ini dan sebagainya. Lanjut ke langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kapan kamu lo bisa melakukan yang lebih baik dari ini, tapi kok masih bisa melakukan kesalahan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kamu mau jujur yang seperti apa? Kamu mau memperbaiki kesalahan ini atau apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Ini kemarin saya lakukan aksi nyata dalam penggunaan strategi restitusi dalam menyelesaikan konflik siswa. Di mana Noval waktu itu ya, Noval suka ngomong sendiri Bapak Ibu saat pelajaran berlangsung. Waktu itu dia ngobrol sendiri dengan Alvan dan saya menerapkan segitiga restitusi sama Noval. Setelah itu saya menyelesaikan konflik dengan Noval. Dia berjanji tidak mengulangi dan tidak ngomong lagi saat pelajaran. Akhirnya kami melakukan sebuah kesepakatan bahwa apapun yang dilakukan anak itu, semua orang pasti bisa melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mau memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian ini tanggapan Noval setelah kami melakukan segitiga restitusi. Ini adalah tanggapan rekan sejawat yang diwakili oleh guru yang paling senior dan paling saya sayangi di sekolah ini. Kegiatan pembelajaran beliau semakin seru dan metode pembelajaran lebih kreatif dan semoga ke depan dia menjadi semakin berprestasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak T, Bapak saya ya, guru saya atas tanggapan dari mewakili rekan sejawat mengenai modul 1.4 ini. Kami setiap melakukan aksi nyata Bapak Ibu diwajibkan meminta tanggapan dari siswa, perwakilan dan juga dari rekan sejawat. Jadi sebagai bukti pendukung kami itu. Alhamdulillah kan sudah di penghujung acara. Terima kasih atas atensinya hari ini. Karena awal tadi saya mulai dengan pantun, akhirnya juga saya mengakhiri dengan pantun ya Bapak Ibu ya. Jalan-jalan ke Balikpapan. Jangan lupa mengajak pahlawan. Jika banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Jika ada perasaan, mohon segera diungkapkan. Asik, pas.
baunya harum sampai jauh. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq fi aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara, matur nuwun. Terima kasih Bu Lia, sangat bagus sekali pemaparannya. Mohon aplaus untuk Bu Lia. Untuk menginjak ajar selanjutnya yaitu adalah penutup. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Lia tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa memajukan SDN Kedung Maling tercinta kita ini. Dan untuk selanjutnya adalah menginjak acara penutup. Kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang, dan selebihnya saya mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Yang foto siapa saja?